Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Inilah Suara Kita. Alhamdulillah kali ini Inilah Suara Kita mengupload video lagi. Karena udah lama ya nggak ngupload video gitu. Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Kita ketahui bahwa nyatanya ada orang yang memang dengan mudah membuka obrolan dengan orang lain, entah itu kepada teman kerabatnya, sekolahnya, kuliahnya, bahkan kepada orang yang baru ia kenal sekalipun. Dan kadang juga ngobrolnya itu nggak tahu waktu, berjam-jam ngomongin hobi, curhat, dan lain sebagainya. Tapi ada juga loh orang yang kurang berani untuk berbicara. Kayak lebih banyak menyimpannya sendiri. Ya nggak beranilah untuk ngobrol sama orang, kayak males aja gitu kalau ngobrol sama orang. Apalagi kalau ngobrolnya berjam-jam. Bagi aku pribadi, berbicara dan berkomunikasi itu sangat penting banget. Karena dengan berbicara dan berkomunikasi itu merupakan sebuah peluang untuk kita bertukar pikiran, bertukar rasa, dan mungkin kita bisa mendapatkan inspirasi dari orang lain. Bahkan bisa jadi kita yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Menurut para peneliti di Amerika, bahwa sebawel-bawelnya orang berbicara dengan orang lain itu dalam sehari bisa keluar sekitar 16.000 perkata. Tapi pernah gak sih kalian berbicara atau ngobrol dengan diri kalian sendiri? Terus kamu bakal beranggapan hal itu yang biasanya orang aneh lakukan. Tapi kamu sadar gak sih, ternyata setiap individu itu sering banget loh berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, itu tuh yang disebut dengan self-talk. Oke, kali ini kita akan bahas tentang self-talk. Jadi, self-talk itu adalah berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, si self-talk itu sudah ada ketika kita baru mulai belajar berbicara. Yang mana itu merupakan bagian dari proses belajarnya kita waktu masih kanak-kanak. Jadi intinya nggak selamanya berbicara ataupun berkomunikasi itu melalui dialog yang menghasilkan suara, tapi bisa juga kata-kata yang terlintas di dalam otak kalian itu bisa aja kalian sedang berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Di dalam satu hari itu ada sekitar 150 sampai 300 kata yang terlintas di dalam benak kita. Itu artinya sekitar 45 sampai 51 ribu kata per hari total kata yang kita ucap pada diri kita sendiri. Jadi, kalau misalnya kalian bandingkan dengan kita berbicara dengan orang lain sekitar 16.000 per kata, daripada kita berbicara dengan diri sendiri sekitar 41 sampai 51.000 per kata, berarti kebanyakan kita itu berbicara dengan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita tahu lebih banyak kita berbicara dengan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain, berarti kita harus berhati-hati dalam berbicara dengan diri kita sendiri. Kenapa kita harus berhati-hati berbicara dengan diri kita sendiri? Karena dengan berbicara dengan diri kita sendiri, itu bisa merubah karakter asli kalian loh. Loh, kok seperti itu sih? Iya, kalau misalnya kalian selalu berbicaranya hal-hal yang negatif kepada diri kalian sendiri, atau yang disebut dengan self-talk negatif. Yang namanya negatif pasti akan menimbulkan hal-hal yang negatif pula. Contohnya kayak gini. Aku tidak bahagia. Aku pemalas. Aku bodoh. Aku gak punya potensi. Aku manusia yang gak berguna. Bayangkan kalian berbicara seperti itu setiap harinya. Ya, mungkin gak bakalan kerasa, tapi kita bakal merasanya efek yang akan datang. Karena apa yang kalian ucapkan itu akan menjadi sugesti dalam diri kalian sendiri dan akan tertanam di alam bawah sadar kalian.
Kemudian akan menentukan perilaku kalian setiap harinya. Self-talk yang negatif itu cenderung membuat individu menjadi kurang percaya diri, bahkan menjadi rendah diri, gak punya motivasi dalam dirinya. So, harus gimana dong? Kita harus merubahnya menjadi self-talk yang positif. Ketika kita berbicara hal yang positif, terutama pada diri kita sendiri, pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif juga dalam diri kita. Contohnya, aku bisa, aku hebat, aku pasti bisa, aku punya potensi, aku berbakat. Dan itu tuh kalian ulang terus setiap harinya. Karena kalau kalian mengucapkan kata-kata itu setiap harinya, mungkin perbedaannya akan jauh berbeda dibandingkan kalian berbicara hal-hal yang negatif kepada diri kalian. Kalian pasti akan menjadi individu yang selalu bersemangat, selalu optimis, dan ketika kalian gagal pun, kalian akan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk diri kalian sendiri. Dan self-talk itu ternyata bisa mempengaruhi mood kalian sendiri loh. Jadi kalian milih yang mana? Self-talk negatif atau positif? Jadi kalian udah paham ya, pentingnya kita memperhatikan self-talk, pentingnya kita memperhatikan berbicara dengan diri kita sendiri. Karena self-talk itu menentukan tindakan kalian. Dan tindakan kalian akan menentukan habits ataupun kebiasaan kalian. Kemudian kebiasaan kalian, karena kalian udah biasa, itu akan menentukan belief kalian, kepercayaan kalian. Dan kepercayaan kalian itu akan menentukan karakter kalian sendiri. So, kuncinya itu ada di self-talk itu sendiri. Kalau kalian mempunyai karakter yang positif, kalian pasti bakal mudah dong diterima di masyarakat. Kalau misalnya negatif, ya otomatis kebalikannya kan? Untuk kalian yang sekarang masih merasa dirinya tidak mempunyai potensi, merasa bodoh, tidak bisa ini, tidak bisa itu, kalian salah. Hati-hati, mungkin ada kesalahan dalam berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Mungkin juga kalian lebih banyak berbicara hal-hal yang negatif kepada diri kalian sendiri ketimbang hal positifnya. So, mulailah sekarang menyadari dan merubah self-talk yang negatif menjadi self-talk yang positif. Apalagi di tengah pandemi ini, kalian lebih banyak stay at home. Mungkin kalian akan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah saja. Kalian mungkin lebih banyak berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Jadi, inilah waktunya kalian untuk mengenal cara berkomunikasi kalian dengan diri kalian sendiri. So, pesannya, berhati-hatilah kalian berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Semoga bermanfaat. Inilah suara kita. Tetap stay at home ya.